Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kawanan geng motor yang membacok tukang parkir di Kota Cimahi digerebek di Kabupaten Garut. Para pelaku menyebarkan aksi kekerasan secara langsung di media sosial. Terpeleset ke aliran irigasi sungai saat hendak mencari cucu, seorang kakek berusia 70 tahun di Karawang hanyut terbawa arus sungai. Kebakaran rumah di kawasan permukiman padat di Kuningan membuat warga panik. Satu penghuni rumah menderita luka-luka. Kita ke informasi pertama, kawanan geng motor kembali berulas secara brutal di Kota Cimahi. Mereka membacok tukang parkir lalu menyiarkan secara langsung aksi mereka melalui media sosial. Polisi bergerak cepat dengan menggerebek 3 pelaku di Kabupaten Garut. Satu persatu anggota geng motor brutal ini digerebek Satuan Reskrim Kepolisian Resor Cimahi. Ketiga pelaku diringkus di 3 tempat berbeda di Kabupaten Garut. Para pelaku yang biasa garang beraksi tidak berkutik saat ditangkap. Ketiga pelaku teridentifikasi bernama Jimmy, Marlan, dan Dadang Suhendra. Namun polisi sempat kesulitan mencari barang bukti senjata tajam jenis samurai karena disembunyikan pelaku di atap rumah. Kawanan geng motor ini diburu polisi karena menganiaya juru parkir bernama Sudirman di Jalan Kebon Kopi, Kota Cimahi pada 3 Oktober lalu. Korban mengalami luka bacok di bagian kepala sehingga harus dirawat di rumah sakit. Kawanan geng motor ini dikenal brutal dan sadis. Mereka keliling berkendara sambil mengacungkan samurai untuk mengincar korban. Ironisnya, aksi sadis yang mereka lakukan untuk konten media sosial karena saat beraksi mereka menyiarkan secara langsung aksi mereka. Para pelaku ini pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan live streaming. Ini sudah sangat luar biasa bahwa mereka ingin membuat teror kepada masyarakat, ya, sehingga mereka terlihat seperti jagoan. Nah, untuk pasalnya nanti kita akan coba perberat dengan pasal Undang-Undang IT, ya, karena yang bersangkutan itu menyebarkan kekerasan secara konten kekerasan kepada masyarakat. Nanti ancaman hukumannya jelas. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yaitu tentang penganiayaan dan Undang-Undang Informasi dan Teknologi terkait tindak kekerasan yang disebar melalui media dengan ancaman di atas 9 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, seorang kakek terpeleset lalu hanyut terbawa aliran irigasi Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang. Korban terpeleset saat hendak mencari cucunya. Tim Basarnas Bandung dan BPBD Karawang mengerahkan perahu untuk mencari kakek Sukarlan berusia 70 tahun yang tenggelam di daerah irigasi Rengas Dengklok, Karawang, Selasa siang. Korban dilaporkan hanyut terbawa arus irigasi sungai saat terpeleset ke dalam irigasi. Pada saat korban terpeleset, kondisi arus air irigasi sedang deras. Warga sempat berupaya menolong, namun karena arus sungai terlalu deras, korban akhirnya hanyut dan tenggelam. Korban melintasi bantaran irigasi untuk mencari cucunya. Diduga karena kondisi bantaran licin sehingga korban terpeleset. Upaya pencarian pada hari pertama belum membuahkan hasil karena kondisi arus sungai masih deras. Menurut saksi, melihat korban sedang berjalan di pinggir irigasi, kemudian turun, nah lalu terlihat sudah hampir tenggelam, lalu tenggelam. Terus BPBD apa yang dilakukan? Nah, upaya yang kami lakukan, kami tadi sudah melakukan operasi pencarian dengan teknik blender, terus kemudian penjangkaran. Untuk hasil masih nihil. Pencarian baru dilanjutkan pada hari Rabu pagi. Samsun Nusam melaporkan dari Karawang.
Kita ke informasi berikutnya, kawanan maling membobol rumah mewah di daerah Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Selasa siang. Pelaku membawa kabur laptop dan ponsel serta sejumlah barang berharga. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah kosong yang ditinggal pemilik. Kawanan pencuri beraksi siang bolong di daerah Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Selasa siang. Dari identifikasi awal terlihat pelaku berhasil masuk rumah dengan mencongkel jendela rumah. Pelaku kemudian mengacak-acak 4 kamar rumah lalu membawa kabur sejumlah barang berharga seperti laptop, ponsel, dan kartu ATM. Komplotan ini diduga telah mengintai rumah korban. Mereka beraksi saat korban meninggalkan rumah. Diperkirakan pelaku berjumlah 2 orang. Pintu belakang terbuka. Ya saya nyangkanya sama anak saya itu nggak dikunci. Pas dilihat ke belakang, pakaian semua berantakan di rumah. Iya. Pas anak saya lihat, aduh laptop kami ke mana? Sebenarnya gitu. Laptop kami ke mana? Nah terus telepon lagi cepat pulang di rumah ya. Kami istri ngajarkanlah rumah pas berantak di identifikasi teh. Anu teh aya teh pengen laptop opat panggilannya. Terus apa lagi Pak? Mun anu kas kapendak mah pengen saserakan pun bojo ngat motor teh aya nya Pak ieu tadi ieu. Lagi dalam proses penyelidikan dan mungkin nanti disampaikan. Itu emang rumah sepi apa emang gimana tuh Dan? Apa yang tinggal? Menurut pengakuan lapor atau warga tersebut itu ditinggal selama 2 jam dari jam 10 sampai jam 12. Polisi kini memburu kedua terduga pelaku. Polisi mengimbau warga untuk mengunci rumah rapat-rapat saat meninggalkan rumah meski hanya sebentar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kebakaran melanda rumah di permukiman padat penduduk di Desa Lurangung, Tonggoh, Kuningan Selasa malam. Api diduga bersumber dari korsleting listrik penanak nasi. Kobaran api besar menghanguskan sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Dusun Manis, Desa Luragung, Tonggoh, Kuningan Selasa malam. Kobaran api yang besar dan cepat merembet membuat warga panik karena takut api menyebar ke bangunan lainnya. Warga bersama pemilik rumah berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas damkar tiba setengah jam kemudian dan langsung memadamkan api sehingga tidak meluas ke rumah warga lainnya. Selain menghanguskan rumah, kebakaran juga menyebabkan penghuni rumah menderita luka ringan. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik pada penanak nasi. Kan di sini ada rice cooker nih, ya. Itu kan masih nyolok. Itu saya ngambil nasi, terus ambil lauk di sini, terus saya makan di sini di kamar tuh, baru makan. Habis makan tuh baru tidur itu tiduran. Habis maghrib itu posisinya saya, terus kan tidur nih. Ayah saya tuh bangunin saya, itu kan sasah itu Pak, itu buka pintu langsung narik saya. Pas keluar tuh ini api posisi kan di sini Pak, api itu udah gede Pak. Oh, api itu udah besar. Udah besar. Posisi A di kamar itu tuh. Posisi saya di kamar depan di sini. Oke. Api sangat besar yang kami terima laporan awal dari visual juga udah terlihat besar, makanya kami langsung menerjunkan 2 randis dan terinformasikan ke kami itu daerah padat penduduk gitu. Jadi kita langsung menerjunkan 2 randis sehingga penanganan lebih cepat. Mohon ditegaskan itu jenis bangunannya itu hangus terbakar keseluruhan atau bagaimana? Untuk bangunan itu 100% hangus terbakar. Berikut barang berharganya juga ikut terbakar. Untuk sementara penghuni rumah mengungsi ke rumah kerabat karena bangunan rumah ludes. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.